Hari ini kami mengenang kembali apa yang terjadi lebih 2000 tahun yang lalu. Allah meninggalkan kemuliaan-Mu, sorga datang ke dalam dunia untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami rindu bahwa Engkau bukan hanya lahir di Bethlehem, tetapi Engkau juga lahir di hati kami. Supaya tiap-tiap orang, waktu mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, akan jadi orang yang berbeda. Firman Allah sudah berjanji kalau firman-Mu diberitakan, tidak pernah firman-Mu kembali dengan kosong. Kami siapkan hati hidup kami, berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami sadar bahwa di tengah-tengah kesukaran sekalipun selalu masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Tema kita pengharapan di masa kesukaran. Karena kita sekarang memang di tengah-tengah banyak kesukaran. Tetapi banyak orang yang lain yang juga mengalami kesukaran yang bahkan lebih besar dari kesukaran kita. Kesukaran adalah sesuatu yang biasa. Pepatah berkata hidup ini seperti roda. Apa artinya itu? Kadang di atas, kadang di bawah. Songda songtro. Apa arti di atas? Senang, tenang, damai, aman, rumah tangga bahagia, ekonomi baik, sehat. Itu di atas. Kalau di bawah, sakit, susah, kekurangan, kontrak rumah sudah mau habis, uang belum ada, di keluarga banyak masalah, itu di bawah. Saudara lebih suka di atas atau di bawah? Suka di mana? Di atas. Kalau begitu saudara memilih mati. Karena hanya roda yang berhenti yang selalu bisa di atas. Ada di sini yang tidak mau mengalami kesukaran lagi, mari datang ke depan biar kudoakan. Aku akan bilang Tuhan cabutlah nyawanya. Selama kita hidup, selalu hal itu silih berganti. Sekarang mungkin banyak teman-teman kita di pengungsian. Mereka mengalami kesukaran sedang ada di pengungsian. Tetapi aku mendengar berita dari yang tidak mengungsi, kami lebih berat lagi dari yang mengungsi katanya. Kalau di pengungsian ada beras, ada makanan, ada sayur, ada ikan. Tapi kami di kampung kami, ke ladang pun nggak boleh lagi, mengungsi nggak diizinkan. Tapi hidup ini memang begitu. Saudara mau mengalami mukjizat? Saudara mau mengalami mukjizat? Mukjizatnya mau besar apa kecil? Pencobaannya mau besar apa kecil? Heran ya, ada orang ikannya mukjizatnya mau besar, pencobaannya kecil. Nurungna ikan paus, kawilna iparit-parit. Saya punya seorang teman. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan kenal, yaitu Ibu Maimunah. Umurnya sekarang sudah 71 tahun. Tahun lalu waktu dia berumur 70 tahun, saya sengaja ke Jakarta untuk hadir di acara ulang tahunnya. Bagi saya hidup ibu ini sangat menarik untuk jadi teladan. Karena dia dinikahkan oleh ibunya dengan seorang pemuda yang dia tidak sukai. Dia tidak cinta pada pemuda itu. Tapi pemuda itu pemuda yang ganteng, tapi bodoh. Apa yang kamu jadi perbulangan du ganteng mau tu. Itulah. Tapi ternyata suaminya bukan hanya bodoh, tapi kejam.
selalu mukulin dia, maki-maki, tidak bertanggung jawab, tidak mau cari uang, kerjanya selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, 4 lingkuh. Dan dia bukan cuma mukul ibu itu, tapi dia juga pakai silet. Disiletin badannya, pakai gunting, diguntingin badannya sampai luka-luka. Mungkin di koran masih ada yang seperti itu sekarang kita baca ya. Tapi ada lagi satu lagi yang lebih aneh. Karena Ibu Maimunah ini orangnya cantik, suaminya cemburuan, dia bilang, "Kau kularang tersenyum." Asal tersenyum dia, kau mata keranjang ya, kau rasa kau cantik ya, mau goda-goda laki-laki yang lain. Siapa di sini ada ibu-ibu yang dilarang oleh suaminya tersenyum? Kalau aku malah senang aku. Kalau istriku tersenyum kan berarti amanlah hari itu. Mereka menyewa satu kamar kecil di satu rumah yang besar di Medan, di Medan. Di rumah yang besar itu ada beberapa kamar, salah satu kamar itu disewa oleh mereka dan suaminya berkata, "Selama aku tidak di rumah, kau tidak boleh keluar dari kamar." Padahal suaminya jarang pulang ke rumah. Gimana lagi dibikin? Keluar kamar nggak boleh. Suaminya jarang datang. Saudara, apa yang dia lakukan? Ibu Maimunah ini, dia pergunakan waktunya selama di kamar itu hanya membaca, belajar, membaca. Dia minta tolong orang-orang lain untuk menyewa buku dari jendela. "Tolong sewakan aku buku ini." Dan selama dia di dalam kamar, dia belajar. Sehingga dia jadi orang yang jago bahasa Inggris. Mau foto ya Pak ya? Ya foto dia gitu. Ya terima kasih Pak. Aku tahu yang ada filmnya itu. Jadi selama dia di dalam kamar, saudara, dia akhirnya jago bahasa Inggris, dia jago bahasa Mandarin. Dari mana? Dari belajar di kamar. Lalu satu hari suaminya meninggal dunia. Terdengarlah lagu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, merdeka. Merdeka dari penjajahan suami. Tapi waktu dia keluar dari kamar, dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dia orang yang pintar bahasa Inggris, dia pintar bahasa Cina. Lalu dia buka kursus-kursus di luar. Lalu dia menjual besi-besi rongsokan. Apa namanya di sini? Botot. Dia jual-jual botot. Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Akhirnya pekerjaannya berkembang. Dia tidak lagi jual-jual botot. Akhirnya dia punya pabrik besi. Bahkan sekarang dia punya pabrik baja. Bukan hanya di Jakarta, di Afrika, bahkan di Arab Saudi sekarang dia punya pabrik baja. Dan karena dia jago bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dia pergi kemana-mana berkhotbah, mengajarin orang, membuat seminar. Saudara tahu gereja Metodis salah satu gereja yang besar di dunia. Anggotanya sekitar 130 juta di dunia. Dan di tiap-tiap negara ada pemimpinnya yang disebut dengan bishop. Tiap negara ada bishop. Dan semua bishop itu tunduk kepada pemimpin. Ada 7 bot dari Metodis sedunia. Di Amerika 7 inilah jadi pemimpin dari gereja Metodis di seluruh dunia. Dan tahukah saudara, ternyata Ibu Maimunah itu akhirnya menjadi salah seorang dari yang 7 orang itu. Dan kalau dia pergi masuk kantornya di Amerika, bendera merah putih harus dinaikkan.
Dia sering datang ke Brastagi, minimal 2 kali 1 tahun dia berkunjung ke tempat kami. Dan aku tanya dia, "Ibu, bagaimana komentar ibu tentang pengalamanmu yang dulu?" Dia berkata, "Untung dulu suamiku jahat. Kalau suamiku dulu baik, dimanjakannya aku, vitamin-vitamina aku, dikasihnya aku jajan, dikasihnya aku kebebasan, aku tidak menjadi Maimunah yang seperti sekarang ini. Justru karena penderitaan, karena kesukaran, karena pukulan, karena ancaman yang kualami, itulah yang mengubah hidupku menjadi seorang yang sekarang menjadi berkat bagi dunia." Baru 3 hari yang lalu dia telepon saya, "Serbakti, gimana si nabung? Aku baru turun dari pesawat ini." Dari mana dia? Dari Eropa. Dia berkata, "Untung aku punya suami yang jahat." Ada kamu di sini suami istri yang lagi duduk sama-sama bilang, "Untung aku punya suami seperti kamu." Bilang. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Semua katakan sekarang. Bilang sebelahnya, "Sekarang kawan." Bukan besok, bilang. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua katakan segala sesuatu. Coba tanya sebelahnya, "Kainari silangnya termasuk segala sesuatu?" Apa katanya? Semuanya. Apakah engkau kekurangan? Apakah engkau sakit? Apakah kontrak rumahmu hampir habis? Apakah tanaman sayurmu putih semua kena debu? Apakah tiap malam engkau ketakutan mendengar suara burung sinabung? Apakah pemimpin kita sekarang kacau balau? Semuanya ada di sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Aku tanya saudara, saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, berarti ayat ini untuk saudara. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, apapun yang engkau alami sekarang, apapun yang terjadi di tanah Karo ini sekarang, kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka di sana Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi tanah Karo ini. Haleluya. Biarpun kalau kita baca dalam firman Tuhan ya Pak, bahwa keadaan satu bangsa, keadaan satu daerah itu sangat tergantung pada pemimpin. Kalau kita baca di Alkitab, kalau pemimpinnya kacau balau, rakyatnya pun kacau balau. Kalau pemimpinnya tak beres, negaranya pun tak beres. Tapi kalau pemimpinnya bertobat, bangsanya pun diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita bertobat. Amin. Supaya anak Karo diberkati oleh Tuhan. Amin. Bilang dulu sama sebelahnya, bukan cuma pemimpin perlu bertobat, kawan kampung perlu bertobat. Bilang. Semuanya kita perlu bertobat. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kira-kira menurut Pak Ketua DPR kita ini, Pak Effendi Sinukaban ini, bisa nggak satu waktu nanti dia jadi wakil presiden di Indonesia ini? Bisa ya?
Bisa, oke, aku setuju. Menurut saudara-saudara, bisa nggak Pak Effendi Siduk Abadi ini satu hari nanti dia jadi wakil presiden di Amerika? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kok nggak? Nggak bisa, pasti nggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan warga negara Amerika. Tapi di Alkitab dicatat Yusuf dia bisa menjadi perdana menteri di Mesir, di negara lain. Tapi apakah begitu gampang dia meninggalkan kampung halamannya? Apakah begitu gampang lalu dia mendadak jadi perdana menteri di Mesir? Tidak, bukan. Apa yang mengangkat dia menjadi perdana menteri di Mesir? Karena dia melewati krisis demi krisis, krisis demi krisis, kesukaran demi kesukaran di dalam kehidupannya. Tapi waktu dia mengalami kesukaran, dia tetap bersandar kepada Tuhan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, dan itulah sebabnya akhirnya Tuhan mengangkat dia secara maksimal menjadi orang kedua di Mesir. Jadi dia ke Mesir itu bukan karena dijual oleh saudaranya. Kita sering dengar khotbah kan, dia dijual oleh saudaranya. Betul, tapi dia ke Mesir bukan karena dijual oleh saudaranya. Dia mengalami penderitaan, kesukaran bukan karena saudaranya. Dia mengalami kesukaran karena ada rencana Tuhan di situ. Itu maka waktu saudara-saudaranya semua datang ke Mesir meminta makanan. Waktu Yusuf berkata, "Aku hendak Yusuf," katanya. Saudara-saudaranya gemetar, ketakutan semua. Gue benekal kita. Kita makan kali ya berenda ke sumur. Gua apa makan akang kita ke sumur. Latahna Yusuf ilang gua kalak karo. Ada kalak karo midai. Tamakan gua aku berenda sumur baik. Laki dah kamu jadi melala sumur. Sumur ginting, sumur sepiring, sumur tarikan, sumur pelangan. Melala jadi sumur. Yusuf bilang, "Abang-abangku, jangan kamu takut. Karena engkau menjual aku dulu, itu dalam rencana Tuhan." Coba kalau tidak dijual oleh saudaranya, mana dia jadi perdana menteri di Mesir? Jadi semua dalam hidup kita, sewaktu kita mulai percaya pada Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Nggak peduli apapun masalahmu sekarang, bagaimanapun kesukaranmu, bagaimanapun krisis yang kau alami, bagaimanapun penderitaanmu sekarang, kalau engkau ada di sini orang-orang yang sedang mengungsi, aku katakan, biarpun begitu, Tuhan sedang melaksanakan rencananya dalam kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sejak kita jadi anak Tuhan, kita sudah termasuk dalam rancangan Tuhan. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Wah, ini sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Orang yang lahir sejak buta itu sulit disembuhkan. Kalau sesudah kita dewasa, kena penyakit mata, retinanya rusak, kalau ada donor bisa. Tadi pagi di gereja aku bilang, saudara-saudara, adinggo dengo kamate, li dengan guna nama tandu. Adi guna kusungan gua kira-kira
Masih ada gunanya mata saudara sesudah saudara mati? Nggak ada gunanya. Itu sebabnya sekarang sebenarnya ada donor mata. Aku nggak tahu di Tanah Karo ini ada nggak. Biasa ada itu donor mata, di mana orang semasa dia hidup, dia menandatangani, nanti kalau aku mati, aku donorkan mataku. Jadi waktu dia mati, segera ditelepon dokter, dalam waktu beberapa jam dokter datang untuk mengambil matanya, supaya bisa didonorkan kepada orang yang lain. Tapi donor mata itu tidak bisa didonorkan kepada orang yang buta sejak dia lahir. Dan orang ini buta sejak lahir, dan orang bertanya, siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Apa dikatakan Yesus di ayat yang ketiga? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia menderita begitu, dia mengalami kesengsaraan begitu, dia mengalami kesukaran begitu. Dia lahir sejak buta, bukan karena siapa yang berdosa, supaya rencana Allah, kuasa Allah dinyatakan di dalam dia. Aku yakin kalau kita sedang berbicara tentang Tanah Karo, kalau Tuhan izinkan, ini banyak kesukaran sekarang, karena Tuhan ingin menyatakan dirinya di Tanah Karo ini. Selama ini Tanah Karo apa sih bedanya dengan kabupaten yang lain? Sama saja bukan? Kabupaten yang lain korupsi, sini juga korupsi. Kabupaten lain gila jabatan, sini juga gila jabatan. Tempat lain penjara-penjara penuh, sini juga penuh. Tapi aku percaya melalui krisis masalah yang Tuhan luaskan sekarang, karena meledaknya, karena batuknya Gunung Sinabung, itu bukan kehendak kita, bukan permohonan kita, itu pernyataan Allah. Supaya apa? Supaya orang Karo bertobat dan mencari Tuhan, supaya Tanah Karo ini akan jadi kabupaten yang berbeda dengan kabupaten yang lain. Penjara penuh, HIV, AIDS termasuk paling tinggi Tanah Karo. Lalu orang Karo itu agamanya apa? Kristen. Kok nggak beda sama orang lain? Perlu ada sesuatu yang berbeda. Aku kadang-kadang cemburu lihat agama lain. Satu hari aku di Bali rapat kerja. Waktu pulang aku pergi ke pasar beli salak. Diantar satu kawanku. Aku bilang, Pak tolong bungkus 2 bungkus salak ya. 5 kilo 5 kilo. Ya Pak katanya. Waktu aku ngobrol-ngobrol, udah siap Pak ini katanya. Aduh aku tadi pengen kumunya waktu ditimbang kuliah. Kawanku bilang, jangan takut Pak. Orang Bali takut pada Tuhannya. Sampai di Bandung sebelum ku kasih sama ibu mertuaku, ku timbang dulu salaknya. Pas 10 kilo. 2 minggu lagi jalan-jalan aku ke Parapat, ku beli mangga. Siapa di Parapat? Orang Kristen. Ku bilang, Inang bungkus dulu 5 kilo Inang. Iya Pak, iya Pak. Ditimbangnya, Pak, tengok ya pas kan, ku tengok pas. Ku tambah lagi 2 biji, ya Pak, tambahnya lagi 2 biji. Sampai di rumah ku timbang 4 kilo. Berbeda enggak daerah orang Kristen sama daerah orang yang lain? Beda, tapi beda makin jelek. Seharusnya kan enggak begitu. Kalau firman Allah berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kita juga seharusnya sama. Oleh sebab itu, biarlah apa yang terjadi sekarang di Tanah Karo ini. Kita krisis Gunung Sinabung, kita krisis kepemimpinan. Biarlah itu merubah hidup kita, merubah rakyat Karo, merubah pemimpin-pemimpin Karo, supaya rencana Tuhan di Tanah Karo ini terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Bilang dulu sama sebelahnya, tepuk-tepuk bahunya, rukurlah kami teman bilang.
Di Alkitab dicatat di satu kampung namanya Sunem. Elisa sering pergi ke situ. Lalu di situ ada satu keluarga yang sering menerima Elisa. Sampai akhirnya keluarga itu bilang, kita bikinlah satu kamar ya, khusus untuk Elisa. Aku ingat dulu tahun 71 aku ke Sukamakmur mulai pelayanan. Lalu akhirnya yang aku selalu nginap di situ, mereka bilang, kita bangunlah satu kamar untuk pendeta surbakti. Lalu mereka bangun satu kamar dan siapapun tak boleh tidur di situ kecuali pendeta surbakti. Lalu satu hari Elisa tanya kepada Gehazi, hambanya, kira-kira mereka perlu apa ini? Ini suami istri, ini yang selalu nyambut kita, perlu apa ini? Coba panggil dulu ibu itu, panggil dulu ibu itu. Dipanggil, ibu, kau perlu apa? Aku kan dekat dengan presiden, dengan panglima. Kamu mau apa? Supaya aku bilang aku bilang sama raja, sama panglima. Wanita itu bilang, aku nggak perlu apa-apa, Nabi, nggak perlu apa-apa. Lalu dia pergi. Lalu Elisa bilang, aku bingung ini. Kita mau kasih apa-apa. Dia bilang nggak perlu apa-apa. Padahal baik kali dia. Lalu hamba Elisa bilang begini, Tuan, mereka ini nggak punya anak. Elisa bilang, panggil ibu itu kemari, panggil ibu ini kemari. Lalu datang ibu, apa Nabi? Tahun depan kau sudah memangku seorang anak laki-laki, kata Nabi Elisa. Betul, tahun depan lahirlah anaknya laki-laki. Wah, tentu senang dia ya kan? Tapi waktu anaknya mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun, pas sana meriah cakap ragat-agat. Satu hari anaknya bilang, "Anadai, musuh jagalku." Dan waktu anak ini digendong oleh mamanya, taruh di dalam kamar untuk Nabi Elisa itu, ternyata anak itu meninggal dunia. Kalau sudah mati, masih ada harapan. Wih. Aku dulu waktu main band dulu, masih ingat kan dulu bandku itu band Srojarihta dulu kan, terkenal dulu. Salah satu lagu kami, Putus Maharapaki. Tidak ada harapan lagi. Lalu apakah ibu itu lalu dia bercerita, mati anakku, mati. Tidak, dia diam saja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah pengharapannya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia cepat-cepat datangin suaminya. Dia bilang, "Bapak, tolong sediakan 1 keledai untukku." Suaminya bilang, "Untuk apamu keledai?" Dia bilang, "Aku mau pergi menemui Nabi Elisa." Suaminya bilang, "Untuk apamu pergi menemui Elisa?" Ibu itu nggak bilang sama suaminya bahwa anaknya sudah mati. Dia bilang, adalah. Lalu disediakan keledai, dia pergi ke tempat Elisa. Lalu dia berkata kepada Elisa, "Apakah dulu ku minta padamu seorang anak? Ku pindukin bareda, mana mau pindauna?" Ibu-ibu, boleh aku bertanya, Bu? Boleh kan? Kamu pilih mana? Yang pertama nggak punya anak, yang kedua punya anak umur 5 tahun mati. Apa yang kampangan? Pilih salah sada. Sila milik serdosa. Lebih baik nggak punya anak atau punya anak umur 5 tahun mati. Apa yang pelang? Setuju aku. Wanita itu bilang, "Ku
mungkin itu. Lo itu kupino. Gua mau memberikan tunjuk yang mati kok. Elisa bilang, ayo, kita pergi. Mereka pergi ke Sunem dan Elia masuk ke kamar itu. Bapak anak itu nggak tahu. Ibunya lakukan semuanya secara diam-diam karena dia mengerti bahwa Tuhan adalah tempat menaruh harapan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun Tuhan bisa bikin. Kalau aku bacakan kepada saudara dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Sekali ke sana, kemari lagi. Gualah banai. Lalu ayat itu diteruskan. Kemudian meniara pula lah ia di atas anak itu. Dia tidur di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Apa bahasa Karo bersin? Kebacikan. Coba akan dari kamu sekali saja. Coba kebacikan. Coba sekali. Ade. Tanda nang geluk tamate. Dia hidup kembali. Kenapa? Karena dia berharap pada Tuhan. Aku tidak tahu apa masalah saudara, apapun masalah saudara. Tapi aku percaya waktu panitia memikirkan mengambil tema ini, karena dia sadar bahwa Karo ini dalam keadaan sangat krisis. Kalau tahun lalu orang masih sembunyi-sembunyi main judi, sekarang terang-terangan. Kalau dulu nulis-nulis nomor togel katanya di bawah meja kan. Kalau sekarang terang-terangan aja, judi, miras, narkoba, internet, perselingkuhan, pedukunan, HIV, AIDS. Kalau tidak ada Tuhan yang merubah Karo ini, sebentar lagi habis orang Karo. 7.000 orang kata Ketua BKAG tadi terinfeksi HIV AIDS. Biasanya kalau sudah ketahuan itu 10, itu cuma 10%. Yang belum ketahuan 90%. Kalau 7.000 berarti sudah 70.000. 10 tahun lagi yang 70.000 ini muncul. Jadi di bawahnya sudah 700.000. Habislah orang Karo. Tapi ada Tuhan tempat pengharapan kita. Kalau semua gereja-gereja, orang-orang percaya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bimas Kristen tadi. Sudah tiba waktunya untuk kita tidak berpikir hanya tentang gereja kita, denominasi kita. Sudah tiba waktunya kita berpikir tentang Tanah Karo. Kita bersatu hati, kita berdoa. Perlu berubah kita semua. Coba satu gereja saja bikin Natal di tempat ini, penuh ini. Kita 30 gereja ya Pak ya, 30 gereja. Kosong. Tapi ini kan mirip-mirip gereja juga kan. Sisa ada kita macakan rumah tadung sih bang. 50 jabu kita macakan gereja lah dung. Bilang sama sebelahnya, lo ada bukan kata Nabi. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan menjadikan orang Israel kaya. Karena dia gerakkan hati orang Mesir, sehingga orang Mesir ngasih emas, perak, pakaian yang bagus-bagus. Wow, sehingga orang Israel itu keluar sebagai orang yang kaya. Mereka nyanyi, haleluya, betapa baiknya engkau Tuhan, melulu emas, perak,
Ya banyak kita. Padahal 430 tahun mereka jadi budak di Mesir. Wow, kaya kita sekarang. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan bikin orang Israel jadi orang kaya? Karena Tuhan sedang mengajar sesuatu. Apa tujuan Tuhan? Dia sedang mengajar orang Israel supaya orang Israel sadar bahwa kekayaan itu bukan tempat menaruh harapan. Kekayaan itu bukan tempat bersandar. Kekayaan bukan tempat bergantung. Karena sesudah mereka berjalan di padang gurun, mereka lapar. Emasnya banyak, uangnya banyak, peraknya banyak, tapi itu nggak bisa dimakan. No kan ini. Tuhan, kau meluhi kami. Tuhan bilang, tukur memelala senmu. Nggak ada Indomaret, nggak ada rumah makan Garuda. Ada orang bawa roti satu, minta rotimu, enggak, ku bayar yuk satu roti 1 kilo emas yuk, kata. Enggak, satu roti lebih berharga dari 1 kilo emas. Haus Tuhan, haus Tuhan, beli aqua. Nggak ada aqua, ada orang bawa aqua. Marilah aku belilah aqua. Enggak, 1 kilo emas yuk. Mana lebih berharga, 1 cangkir aqua atau 1 kilo emas? Mana lebih berharga, 1 gelas aqua atau 1 kilo emas? Tergantung di mana. Kalau di padang gurun, lebih berharga air 1 gelas daripada emas 1 kilo. Akhirnya emasnya tak menolong, peraknya tak menolong, pakaiannya, kekayaan tak menolong. Akhirnya kepada mereka minta tolong, Tuhan juga bukan. Tuhan tolonglah. Ternyata semua ini tak ada gunanya. Tuhan bilang, oke, kalau begitu ku kasih kau makan. Tiap hari dikasih manna. Oke lah, sekarang dari gunung batu itu keluar air. Dari situlah muncul ayat Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan oleh kena roti, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, Tuhanlah yang berharga. Adakah mau di sini mau tukar ini sama cincin dulu? Ayo tukar yuk. Di sini berharga cincin, di sana enggak. Ada satu orang, dia kayak mamaku. Mamaku dulu kan asal ada uangnya beli emas, asal ada uangnya beli emas. Siapa kamu di sini yang kamu kenal mamaku? Coba angkat tangan, coba. Ada juga ya, 1, 2, ya, ada juga. Baguslah, biarpun dia udah puluhan tahun berangkat masih kamu kenal. Dia asal ada uangnya beli emas, asal ada uangnya beli emas. Jadi emasnya banyak, uangnya nggak ada. Ikan asin loh. Jadi ada satu orang Kristen yang gitu juga, gitu, cari uang. Hari ini ikut juga dia di sini. Waktu mati dia dibawanya lemasnya itu 10 kilo kenang-kenangan katanya. Sampai di pintu surga mau dibawanya, Petrus bilang stop, nggak boleh, emasmu itu nggak boleh masuk. Kalau kau boleh, tolonglah Petrus kenang-kenangan. Nggak boleh, ku kasih pun 2 kilo yuk. Nggak boleh. Tolonglah Petrus, tanyalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan penuh belas kasihan. Kurasa diizinkannya nanti lari Petrus ke dalam. Yesus di kelapa sana boleh nakal nengok ke surga izinkan ku bahas sedikit 10 kilo dah yang kuah hati. Izinkan kata Yesus. Masuklah dia. Akhirnya Petrus sampai pintu udah masuk bawa dibawanya lah 10 kilo. Sampai masuk surga, malu dia karena di surga semua emas.
Batu ringgit nabi emas. Malu orang itu, ditaruhnya emasnya pinggir-pinggir ke pinggir jalan. Lewat malaikat, jangan buang sampah di situ. Bilang sama sebelah lu, sebelum emas itu jadi sampah, kasih dulu untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Itu baru berarti dalam kekekalan nanti. Kenapa Tuhan jadikan orang Israel kaya di padang gurun? Supaya mereka mengerti bahwa kekayaan tidak menolong. Akhirnya siapa yang bisa menolong mereka? Hanya Tuhan. Waktu mereka berseru kepada Tuhan. Sama seperti sekarang ini saudaraku. Apapun persoalanmu, apakah engkau terbeban dengan tanah karo ini, atau pribadimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, ekonomimu, dan lain-lain, dan engkau rasanya seperti tak ada lagi pertolongan. Dengar, hari ini masih ada Tuhan yang jadi sumber pertolongan kita. Kalau kau berseru pada Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Dia dulu menolong orang-orang kesukaran, dia sembuhkan yang sakit, dia hiburkan orang yang susah. Orang yang mati dia hidupkan. Orang kusta yang dibuang orang dia temani. Anak-anak pun dia pedulikan. Orang tua pun dia, siapa saja, apapun problem mereka, diperhatikan dan ditolong oleh Tuhan. Sekarang pun, kalaupun engkau ada di tengah-tengah kesukaran, ingat tema kita hari ini, pengharapan di masa kesukaran. Masih ada harapan, masih ada Yesus di sini yang sanggup menolong engkau apapun persoalanmu. Masih ada Yesus yang bisa menolong tanah karo ini. Masih ada Yesus yang menolong pemimpin-pemimpin kita. Masih ada Yesus yang akan mempersatukan gereja-gereja supaya nama Tuhan dimuliakan.